Ketika dia lari ngebawa anak kecil ini, si Nirja ini ditembak berkali-kali. Jadi badan dia itu penuh peluru. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Vira Watrin, tempat Vira bercerita. Nah, kali ini Vira punya cerita buat teman-teman yang cukup inspiratif, biar kalian termotivasi hari ini setelah mendengarkan cerita Vira dan bisa mengambil pelajaran-pelajaran hidup yang positif tentunya dari kisah ini. Namun sebelum Vira menceritakan, teman-teman silahkan support channel Vira biar Vira semangat ceritanya ke teman-teman semuanya. Kalian boleh banget bantu subscribe, komen, like, dan share juga ke teman-teman kalian. Kali ini Vira bakal menceritakan tentang seorang perempuan yang cantik banget dan luar biasa banget dedikasi dia sebagai seorang manusia yang bisa menyelamatkan manusia lainnya sebanyak 359 orang. Nah, siapa sih sosok Nirja Bennett ini? Kalian harus nonton sampai akhir karena pasti deh nggak ada ruginya. Kita kenalan dulu sama si Nirja Bennett ini. Dia merupakan seorang perempuan yang cantik banget berkebangsaan India, dan dia ini merupakan salah satu perempuan yang menerima penghargaan militer tertinggi India, yaitu penghargaan Ashoka Chakra Award. Dan dia juga sudah difilmkan kisah hidupnya dan juga kisah nyata kenapa dia menjadi sosok seorang wanita yang dianggap sangat tangguh dan berani. Pada September 1986, saat itu Nirja Bennett sedang berumur 22 tahun dan dia merupakan seorang pramugari senior di Pan American Airways atau disingkat dengan Pan Am. Nah, jadi itu pesawat tempat dia menjadi pramugari. Hari itu teman-teman merupakan hari pertama dia bertugas sebagai pramugari senior. Jadi sebelumnya dia itu masih junior gitu ya, tapi saat itu pertama kali dia bertugas menjadi pramugari senior, kepala pramugari. Tapi naasnya hari itu merupakan hari terakhir baginya. Pada 5 September 1986, pesawat Pan Am ini memiliki rute dari Mumbai ke Amerika Serikat. Tapi sebelum ke Amerika dia transit dulu di Pakistan. Nah, setelah transit di Pakistan mau terbang lagi ke Amerika, tapi posisi pesawat itu masih di tempat lepas landas. Tiba-tiba pesawat ini dimasuki oleh beberapa orang dengan berseragam pengaman bandara di Pakistan. Nah, ketika masuk, itu Nirja yang memiliki insting yang tinggi ya. Dia kayak nyadar, ini kayaknya ada yang nggak beres. Karena tadi kan pesawat udah dicek sama tim pengaman bandara gitu. Kok ada yang naik lagi? Nah, ketika naik ya Nirja kayak masih mikir-mikir, tapi dia tetap bukain pintu untuk para orang-orang yang berseragam ini. Nah, ketika itu dia nanya-nanya ini itu sosokan ngecek apalah, dan si Nirja ngeliat, oh kayaknya ini bukan tim pengaman bandara karena dia ngeceknya aneh. Akhirnya si Nirja ini pergilah ke ruang kokpit, dan di sana itu ada pilot, co-pilot, dan juga teknisi pesawat. Dia bilang, kayaknya pesawat kita dibajak, kalian boleh keluar aja dari pintu darurat di ruangan kokpit itu agar si pesawat ini nggak bisa terbang dan nggak bisa memenuhi keinginan para teroris. Akhirnya para pilot dan co-pilot keluar dan juga teknisi keluar, jadi ruangan itu udah kosong. Nah, si para teroris ini tuh belum tahu nih kalau ruangan itu kosong. Jadi si teroris ini akhirnya masih berakting seolah dia adalah tim pengaman saat itu. Nah, akhirnya dia pergilah ke tempat kamar pilot ini dan dilihat ruangan kosong. Dia marah, mana nih pilot sama co-pilotnya? Ini siapa yang mau nerbangin pesawat kalau gini? Dia langsung mencurigai si Nirja. Dia bilang kayak, kamu pasti tahu mereka di mana gitu. Enggak, mereka sekarang gitu-gitu. Terus si Nirja, maksud kalian apa kayak gini? Nah, akhirnya ketahuan lah kalau dia tuh teroris. Sampai si teroris ini tuh ngesandra satu penumpang yang berkebangsaan Amerika di sana, dan dia ngancam bakal bunuh nih orang kalau misalnya si pilot dan co-pilot nggak balik ke ruangan pilot. Si Nirja mah kayak, aku nggak tahu mereka kemana, ya udahlah gitu. Akhirnya si pria yang disandra sama mereka ini terbunuh gitu, ditembak sama para teroris ini. Ya, para penumpang di situ udah mulai panik dengar suara tembakan di dalam pesawat. Lo pasti panik banget nggak sih teman-teman? Akhirnya si Nirja ini tuh berusaha untuk menenangkan para penumpang, dan ajaibnya penumpang tidak jadi panik karena Nirja ini pintar banget dan berjanji akan menyelamatkan nyawa mereka asal kita bisa bekerja sama, kita bisa melawan si para teroris itu. Nah, Nirja ini tuh walaupun keadaan tertekan seperti itu, nyawa dia terancam, tapi dia masih bisa menyusun strategi di kepalanya. Nah, dan pesawat itu kan masih di lapangan parkir bandara Pakistan, tapi karena peringatan dari teroris untuk tidak memperbolehkan orang lain ke pesawat untuk aksi penyelamatan dan sebagainya, jadilah Nirja tidak bisa meminta pertolongan kepada orang-orang bandara karena dia juga tidak mau orang-orang bandara tersebut jadinya ikutan jadi korban juga gitu. Jadi kayak menambah angka korban, dia nggak mau. Dia minta orang-orang itu percayakan ke dia kalau misalnya mereka bisa selamat dari aksi pembajakan teroris ini. Oh iya, aku lupa infoin kalau misalnya teroris ini merupakan
merupakan kelompok dari Abu Nidal Organization. Nah, saat mereka membajak pesawat ini, mereka punya misi untuk menyelamatkan para tahanan Palestina di Siprus dan juga di Israel. Nah, jadi mereka pengennya nih si pesawat ini nyampe ke Siprus dan juga nyampe ke Israel untuk menyelamatkan tawanan-tawanan Palestina yang ada di sana. Dan karena tidak adanya co-pilot ini, dia tetap ngancam-ngancam gitu loh si para teroris ini. Akhirnya si Nirja ini mencoba bernegosiasi. Hasil dari negosiasinya, jadi kayak ya udah si para pembajak ini tunggu dulu, nanti pilot bakal datang kok, kayak gitu. Akhirnya para teroris ini mintalah paspor-paspor dari para penumpang, dan dia tuh mau ngincar penumpang AS untuk dibunuh karena dia dendam banget gitu ya sama orang-orang berkebangsaan Amerika. Nirja ini tuh udah insting nih, orang-orang ini bakal nyari orang Amerika gitu. Akhirnya dia menyembunyikan sebanyak 41 paspor orang Amerika di bawah bangku dia gitu. Jadi ketika diberikan kepada si teroris ini tidak menemukan adanya orang berkebangsaan Amerika, sehingga tidak terjadi pembunuhan saat itu. Nah, setelah teman-teman, kalau kalian tahu itu pembajakannya selama 17 jam. Gila, lama banget lo berada antara hidup dan mati selama 17 jam. Karena si Nirja ini bisa banget ngelobi gitu, kayak kapan nih pilotnya datang? Iya, sebentar lagi, Shela ada ini, ada itu. Pokoknya aku juga gak ngerti sih, ini teroris juga kayak mau aja lagi nunggu gitu ya. Dan akhirnya dia ngancem kalau misalnya dalam berapa jam gitu mereka mau hitung mundur, kalau pilotnya nggak datang, pesawat ini akan dibom. Nirja yang udah tahu ujung-ujungnya mereka bakal ngebom pesawat ini atau bakal melakukan tindakan anarkis lainnya, ternyata dia ini teman-teman udah nyusun strategi yang lebih cerdas dari para teroris ini. Dia udah nyampein pesan kepada para penumpang yang duduk di dekat pintu darurat. Jadi dia dari majalah-majalah pesawat itu dia garis-gariskan bagaimana cara membuka pintu darurat. Pokoknya dia ngasih clue-clue gitu. Dan akhirnya para penumpang yang di sekitar pintu tersebut ngerti bagaimana cara membuka pintu pesawat. Dan dia juga ngasih kode, kalau misalnya saya bilang kode seperti ini, berarti itu pertanda kalau pintu darurat harus dibuka dan kalian semua harus keluar dari pintu itu sesegera mungkin. Dan kerennya semua penumpang itu ngerti. FYI, Nirja Bernes saat itu baru berumur 22 tahun alias seumuran aku, tapi udah pinter banget ya mikirnya, bisa nyelamatin nyawa 359 orang dari asalnya 365. Setelah 17 jam berlalu dan ketika teroris ini mengumumkan kalau dia akan ngebom pesawat ini, alhasil Nirja mulailah dengan smoothnya dengan para penumpang ini mulai keluar satu-satu. Yang dekat pintu darurat udah mulai keluar. Nah, yang ke depan dekat teroris ini dia itu punya strategi dulu, bikin teroris ini jadi berantem mereka sama mereka, dan akhirnya langsunglah si Nirja ini nyuruh para penumpang yang udah dekat sama teroris ini untuk keluar. Nah, si teroris ini udah ngeluarin tembakan peluru yang nembakin aja ke semua muanya gitu kan, karena dia kesel banget. Penumpang-penumpang ini akhirnya pada turun. Nah, akhirnya banyak penumpang turun. Si Nirja ini tuh adalah orang terakhir yang turun, dan dia itu nyelamatin 2 orang anak kecil yang ketinggalan oleh keluarganya, nggak bisa ikutan lari. Dan ketika dia lari ngebawa anak kecil ini, si Nirja ini ditembak berkali-kali, jadi badan dia itu penuh peluru, dan si Nirja ini meninggal. 2 orang anak ini selamat, dan akhirnya si pesawat ini kebom. Keren banget, ini aksi heroik banget, dan menurut aku jarang banget ya orang yang mau mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Tapi Nirja did it, dan luar biasa. Aku sampai pas baca skrip awal ini sampai berkaca-kaca gitu, ada orang semulia itu padahal dia bisa menjadi orang pertama yang menyelamatkan diri ketika tahu kalau pesawatnya itu dibajak. Tapi enggak, dia malah nyusun strategi, nyuruh pilotnya keluar dulu, terus nyusun strategi selama 17 jam pesawatnya dibajak, tapi akhirnya dia benar-benar bisa menyelamatkan para penumpangnya sebanyak 359 orang dari 365. Dan teman-teman, si Nirja ini sampai hingga saat ini masih dianggap sebagai pahlawan dan sebagai sosok wanita yang berani di India sana, dan banyak banget penumpang-penumpangnya yang hingga saat ini menghargai jasa dari si Nirja ini. Bahkan 2 orang anak-anak itu salah satunya udah menjadi pilot di sebuah perusahaan besar, dan dia sangat berterima kasih dan tidak akan melupakan Nirja. Dan buat kalian juga bisa nonton banget kisah nyata Nirja ini karena udah
udah difilmkan di India dengan judul Nirja. Oke teman-teman, sekian kisah Nirja. Menurut kalian gimana? Apakah yang akan kalian lakukan kalau kalian menjadi dia? Atau kalian bakal gimana kalau jadi penumpang di sana yang dibajak sama teroris dan kalian hanya bergantung kepada seorang pramugari yang wanita juga gitu? Nah kalian bakal gimana teman-teman? Kalau aku sih udah baca-baca Al-Quran, udah baca-baca doa-doa, ya Allah moga-moga masuk surga, udah ngechat mama, mah maafin aku gitu gak sih ya Allah, karena ini hidup mati banget, kalian bisa aja ketembak detik itu juga gitu. Semoga hal-hal buruk seperti ini tidak menimpa kita ya teman-teman. Kalian sehat selalu di sana. Terima kasih banget udah nonton. Kalau ada cerita menarik lainnya silahkan komen di bawah. Thank you teman-teman semuanya. See you on the next video and bye.